Ini foto orangnya, berpeci putih, berjenggot, tipis, senyum. Nah, ini anaknya, ini istrinya. Oh, sudah punya istri ya, punya anak. Nah, ini orangnya. Nah. Oke, terus nomor HP-nya saya tampilkan ini. Kan dia pesen jangan sampai dikurangi. Jadi kita tampilkan vulgar A sampai Z gitu ya. Orang ini berpikir kalau saya itu masih suka settingan, masih ada rasa takut terhadap hal-hal seperti ini. Orang ini kayaknya masih punya pikiran seperti itu. Di video tentang penendang sesajen di Gunung Semeru Lumajang, Cak Nur komentar tentang syariat dan hakikat. Terus jenengan Cak Nur juga ngomong kalau kencing anjing dari segi syariat dan hakikat berbeda. Di syariat najis, di hakikat belum tentu. Itu perkataan beliau. Coba jelaskan lagi, kok kayak ada kontradiksi dan substansi. Saya berdebat ya. Terus dijawab sama admin. Nanti ditampilkan deh screenshotnya deh. Beli minuman keras, ini jawabannya admin. Jawabannya admin ini kayaknya menyitir ceramah-ceramah saya di YouTube. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa sholawat serta salam kita tetap curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah sehat-sehat semua sedulur, dan kembali lagi di Bloko Suto Channel. Kali ini Bloko Suto Channel setiap malam minggu atau weekend kita akan membahas tentang sebuah ilmu-ilmu agama yang perlu kita pahami dengan suatu konsep, pastinya dengan tadabbur yang dalam. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan fikih mazhab 4 yang sebagaimana kita ketahui tentang sebuah hal yang dipertanyakan pada netizen ya waktu itu ke Gus Nur. Ya waktu itu Gus Nur ditantang debat ya oleh salah satu dosen di Jember itu kalau nggak salah. Nah, kali ini kita akan memberikan sebuah normatif, literasi, dan sebuah konsep yang istilahnya kita tadaburi, yaitu tentang fikih. Di sini kita tidak akan mentafsir atau istilahnya bergelut di tafsir, tapi kita berusaha untuk mentadaburi untuk menjadi hal yang lebih dinamis, lebih krusial, dan lebih lebih bermanfaat ke semua kemaslahatan manusia. Kita sejatinya wajib membantu seperti imam mazhab 4 tersebut ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta murid-murid beliau semua. Itu wajib kita support. Dengan maksud apa kita support? Yaitu karena dengan berkembangnya sebuah permasalahan atau problematika kekinian yang semakin kompleks dan perkembangan zaman yang terus bergulir, itu wajib kita tadaburi dengan situasi kondisi ketika kemunculan fikih itu jelas berbeda dengan kondisi dahulu dan saat ini. Maka dari itu teman-teman perlu kita pahami bahwa fikih Islam adalah fikih yang hidup dan berkembang. Itu perlu kita garis bawahi ya. Fikih itu mestinya mampu bergumul dengan berbagai persoalan yang sering bermunculan. Seperti luasnya hasanah fikih merupakan itu bukti kedinamisan atau cara kita untuk mengimplementasikan ajaran Islam secara benar dan mutlak dengan
konsep manusia tentunya. Kita kan tidak bisa mendekati kebenaran 100% ya, tapi kita berijtihad untuk mendekati kebenaran. Maka itu kita harus tetap menjalankan fikih atau mazhab tersebut. Jadi kita bisa memiliki ruang gerak yang dinamis bagi perkembangan masa atau sikon terkini, begitu teman-teman. Dan itulah mukadimah yang kita berusaha untuk urun rembuk, dan kita menghormati imam 4 itu untuk menjadikan sebuah kemaslahatan yang baik untuk bangsa dan negara. Makanya kalau ada orang yang masih bertengkar di area fikih mazhab, kami ya kurang tepat, karena memang mazhab itu sejatinya ya memang untuk istilahnya untuk memperingan malahan dengan situasi kondisi daerah tertentu atau secara global. Dengan perkembangan Islam yang pesat, tentunya setiap perkembangan di daerah-daerah pastinya akan berbeda-beda. Perluasan wilayah contohnya dengan sendirinya memunculkan berbagai masalah, berbagai banyak pertanyaan atau situasi kondisi yang baru. Lah inilah yang menuntut pendalaman kajian fikih itu harus lebih kita bantu untuk kompleks, karena yang bermula fikih itu sederhana di zamannya menjadi lebih intensif terhadap persoalan-persoalan yang nyata atau persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Nah, dari sinilah kemudian fikih akan berkembang pesat hingga menjadi disiplin ilmu yang baik dan independen. Secara sederhana, bahwa ruang gerak fikih itu bisa kita bagi menjadi 3 hal ya. Yang pertama itu ya seperti nas-nas global yang pelaksanaannya memerlukan penafsiran dan pentadaburan, penjabaran yang lebih lanjut. Itu. Yang kedua, memberi label hukum terhadap semua peristiwa baru atau nas-nas hukum atau peristiwa lain yang mempunyai kausa yang sama atau hal yang sama atau konteks yang sama. Yang ketiga, adanya kaidah-kaidah umum atau prinsip maslahah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Nah, gitu tentunya teman-teman. Dan kesimpulannya, ketika ketiga hal tadi itu bisa kita terapkan dalam persoalan-persoalan kekinian atau yang terupdate hari-hari ini, maka akan muncul sikap sebuah antisipatif sikap, yaitu tidak menyikapi hasil-hasil ijtihad ulama terdahulu secara kaku. Begitu loh teman-teman. Malah kita bisa mensupport, berterima kasih, dan mengembangkannya secara kreatif dan dinamis untuk mencari jawaban yang tepat, ideal terhadap berbagai persoalan hidup yang terus membutuhkan solusi. Dengan perputaran roda kehidupan, otomatis kita ini juga tidak boleh terlalu bergelut di aspek pembenaran masing-masing, tapi kita butuhkan yaitu kebijaksanaan moral untuk memahami fikih mazhab yang telah kita pahami, yang kita tahu, yaitu beliau-beliau atau 4 mazhab fikih tadi itu adalah semua pahlawan kita, yaitu dari Imam Syafi'i ya, termasuk Imam Hanbali ya kan, termasuk Abu Hanifah, Imam Malik, itu adalah pahlawan kita selaku penerus
istilahnya penyampaian Rasulullah terhadap umat-umatnya. Maka dari itu kita tidak perlu sebagai umat Islam untuk bertengkar, apalagi perbedaan sudut pandang masalah aspek fikih mazhab tersebut. Karena sudah kita jelaskan tadi bahwa perkembangan dunia di setiap daerah itu akan berbeda-beda, asalkan kita ini tidak meninggalkan syariat utama Islam, yaitu tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh kita lupa, Imam Syafi'i pun pernah berkata, tidak ada sesuatu apapun yang dihadapi oleh manusia kecuali ia akan menemukan ketentuan-ketentuan hukumnya dalam Al-Quran. Nah, maka dari itu sahabat-sahabatku atau teman-temanku, kita ini jangan terlalu menomorsatukan tafsir, ya jangan sampai kita membenarkan diri kita nomor satu, karena kita wajib mentadaburi segala hal sesuatu yang terjadi dalam kehidupan yang berputar ini, atau kehidupan yang semakin dinamis ini, begitu. Dan contohnya seperti Nabi sendiri, ya di situ atau kita perlu ketahui ya. Nah, sepertinya memang Nabi sendiri memang memberikan ruang yang luas bagi adanya kemungkinan ikhtilaf atau perbedaan tersebut dengan memberikan perintah yang bersifat umum atau dengan membenarkan dua bentuk tindakan yang berbeda dalam situasi yang sama. Nah, itulah yang maksudnya mazhab. Dan Nabi sendiri memberikan kesempatan bagi penggunaan nalar dan kaidah-kaidah umum dalam beberapa sikon tertentu atau situasi tertentu. Nah, dan kita ketahui bahwa Rasulullah itu melakukan peribadatan syariat dengan berbeda-beda kan, ya, yang seperti ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali dan lain-lain itu ada hikmah tertentu, dan itulah contoh dan hikmah itu bisa kita pahami bahwa Rasulullah sebenarnya memberikan toleransi sebuah mazhab itu untuk dilakukan di setiap daerah yang tentunya berbeda-beda secara culture atau budaya. Nah gitu loh teman-teman. Jadi kalau mazhab ini dijadikan pertengkaran, atau fikih mazhab ini dijadikan pertengkaran, itu kok rasa-rasanya kurang tepat sekali gitu loh. Adanya mazhab itu berarti Rasulullah sayang sama kita, dan hikmah Rasulullah melakukan segala sesuatu yang berbeda-beda dalam melakukan syariat Islam itu, atau tuntunan-tuntunan Islam secara berbeda-beda yang sesuai yang dilihat oleh sahabat-sahabat Rasul waktu itu kan hikmah bagi kita, bahwa seandainya Rasulullah itu melakukan satu hal saja, kita akan berat tentunya akan mengikuti Rasulullah. Nah, maka dari itu GN13 atau Gus Dur Manajemen berusaha mentadaburi bahwa sejatinya bab ini selesai, tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang penting kita tetap tidak keluar dari koridor-koridor syariat Islam yang dibawa atau yang dinubuai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai statement conclusion ya, kita akan semakin mengkerucutkan bagi orang-orang yang kiranya masih bergulat di area pertengkaran mazhab atau fikih mazhab tersebut. Karena bagi orang yang mempelajari berbagai ikhtilaf atau perbedaan atau konflik, perbedaan pendapat, ketegangan-ketegangan beberapa pendapat, menggiringnya munculnya mazhab-mazhab fikih, akan tahu bahwa semua itu sebenarnya merujuk pada hanya perbedaan waktu, tempat, situasi, sosial, budaya, di mana sejatinya hukum itu tumbuh gitu loh.
istilahnya contoh paling tepatnya yaitu menggambarkan kondisi semacam qaul qadim dan qaul jadid yang munculnya dari satu orang, yaitu Imam Syafi'i, dalam situasi, kondisi, dan tempat yang berbeda. Nah, itu kan sebenarnya sudah jelas gitu loh teman-teman. Kiranya tidak berlebihan ya, jangan sampai kita salah jika dikatakan bahwa munculnya berbagai ikhtilaf atau perbedaan, ketegangan, bahkan konflik dan dari mazhab-mazhab fikih merupakan itu adalah salah satu perwujudan pola pikir manusia yang bergerak secara dinamis, dan itulah khalifah gitu loh. Dia berpikir yang kritis. Tapi kita tidak keluar dari universitas Islam gitu loh. Dan fikih akan terus hidup. Dan fikih bukan untuk asas perdebatan, tapi asas pentadaburan untuk menjadi hal yang lebih baik bagi umat manusia begitu. Dan sekiranya kita harus menggarisbawahi bahwa solusi problematika umat itu harus relevan bagi fikih begitu teman-teman. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan kami, tapi di sini niat dari GN13 Manajemen itu untuk meluruskan tentang pertanyaan-pertanyaan atau kegiatan-kegiatan hiruk pikuk masyarakat yang masih memperdebatkan masalah fikih mazhab. Nah, sekiranya segitu ya teman-teman, cukup. Semoga kesalahan kita ini disepuro oleh Allah Subhanahu wa taala atau disepunten kali Gusti Allah, dan kelebihan-kelebihan kita diberikan pahala yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap ridho kepadanya dan Allah ridho kepada kita. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.